Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Stephen. Di video kali ini, kita akan membahas materi sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Materi ini merupakan materi di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 semester 1. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Oke, sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel atau yang biasanya disingkat menjadi SPTKK-DV terdiri atas dua buah pertidaksamaan kuadrat yang masing-masing memuat dua variabel. Secara umum, bentuk umumnya adalah Y lebih besar dari AX kuadrat tambah BX tambah C, ini sebagai pertidaksamaan kuadrat pertama, dan Y lebih besar dari PX kuadrat tambah QX tambah R, ini sebagai pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya dapat berupa tanda lebih besar atau lebih kecil, atau juga dapat berupa tanda lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Di mana pembedanya adalah jika tandanya itu lebih besar atau lebih kecil saja, maka jika kita mensketsakan grafiknya, maka kita menggunakan garis putus-putus. Sedangkan jika tanda pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan, dalam hal ini lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka jika kita mensketsakan grafiknya, maka kita akan menggunakan garis penuh. Oke, tambahan bahwa nilai A dan P yang merupakan koefisien dari X kuadrat tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimanakah menentukan daerah penyelesaian? Dalam hal ini berupa daerah arsiran dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, jadi terlebih dahulu kita harus menggambarkan sketsa dari grafik persamaan kuadratnya. Nah, untuk menggambarkan grafik, kita mulai dari menentukan titik potong terhadap sumbu X. Jadi, syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kemudian, kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jadi, syaratnya X sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y, maka selanjutnya kita mencari titik puncak yang kita biasa simbolkan menjadi XP, YP. Kemudian kita gambarkan grafiknya dengan menghubungkan titik-titik yang telah kita peroleh. Setelah kita memperoleh grafik, maka untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita uji titik di luar kurva. Nah, setelah itu barulah kita mengarsir daerah penyelesaiannya. Mungkin sebagai contoh, ini ada gambar daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini contohnya itu daerah penyelesaiannya merupakan daerah yang diarsir. Secara umum ada dua letak posisi dari daerah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Pertama, daerah penyelesaian bisa terletak di luar kurva atau bisa terletak di dalam kurva. Kalau mau tahu, sebentar kita akan melihat contoh soalnya. Oke, sekarang bagaimana jika kita diminta untuk menentukan persamaan kurva jika gambarnya diketahui atau jika grafiknya diketahui. Kemudian kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya. Nah, di sini untuk menentukan persamaan kuadrat atau persamaan fungsi parabola dari sketsa atau gambar yang diketahui, ada 4 rumus yang bisa digunakan. Rumus ini digunakan berdasarkan titik-titik apa yang diketahui pada soal atau gambar. Kemungkinan pertama, jika diketahui dua buah titik potong sumbu X, dalam hal ini X1,0 dan X2,0, dan melalui titik lain yakni 0, Y, maka persamaannya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1 dikali X kurang X2. Selanjutnya, kemungkinan kedua adalah jika diketahui satu buah titik potong terhadap sumbu X, dalam hal ini sebagai titik singgung dengan koordinat X1,0,
dan melalui titik lain, dalam hal ini adalah 0,y, maka persamaannya adalah y sama dengan a kali x kurang x1 kuadrat. Selanjutnya, jika diketahui titik puncak, dalam hal ini titik puncaknya sebagai xp, yp, dan melalui titik lain 0,y, maka persamaannya adalah y sama dengan a kali x kurang xp kuadrat ditambah yp. Terakhir, jika diketahui melalui 3 buah titik berbeda, dalam hal ini x1, y1, x2, y2, dan x3, y3, maka persamaannya adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Oke, kita masuk di soal pertama. Gambarlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan y lebih besar dari x kuadrat kurang 9 dan y lebih kecil sama dengan negatif x kuadrat tambah 6x kurang 8. Oke, terlebih dahulu kita menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Pertidaksamaan kuadrat yang pertama adalah y lebih besar dari x kuadrat kurang 9. Oke, jadi terlebih dahulu kita harus menggambarkan grafik dari y sama dengan x kuadrat kurang 9. Kita cari titik potong terhadap sumbu x. Titik potong saya singkat sebagai tipot. Tipot sumbu x. Syaratnya adalah y sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusi y sama dengan 0, kita peroleh x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. X kuadrat kurang 9, kita bisa faktorkan menjadi x kurang 3 dikali x tambah 3 sama dengan 0. Oke, jadi x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 3. Sehingga koordinat titik potongnya adalah 3,0 dan minus 3,0. Selanjutnya, kita cari titik potong terhadap sumbu y. Tipot sumbu y. Syaratnya adalah x sama dengan 0. Jadi, jika kita substitusi x sama dengan 0, kita peroleh y sama dengan 0 pangkat 2 kurang 9. Y sama dengan 0 dikurangi 9 sama dengan negatif 9. Sehingga titiknya adalah 0, minus 9. Setelah itu, kita cari koordinat titik puncaknya, atau yang kita singkat sebagai TP. Koordinatnya adalah XP, YP. Di sini XP rumusnya adalah minus B per 2A. Kita perhatikan bahwa nilai A, B, dan C kita ambil dari persamaan X kuadrat kurang 9. Nah, dari sini kita perhatikan bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0 karena tidak ada koefisien X di sini, dan C-nya sama dengan negatif 9. Sehingga jika kita substitusi, kita peroleh XP sama dengan minus B minus 0 per 2 kali 1 sama dengan 0. Sehingga XP-nya sama dengan 0. Selanjutnya, untuk mencari YP, kita substitusikan XP yang kita peroleh ke persamaannya. Kita peroleh karena XP-nya sama dengan 0, maka 0 kuadrat kurang 9 sama dengan minus 9. Sehingga koordinat titik puncaknya adalah 0, minus 9. Jadi secara tidak langsung, titik potong terhadap sumbu Y ini sekaligus merupakan titik puncaknya. Oke, kita sudah mendapatkan semua titik yang kita butuhkan. Jadi, jika kita masukkan ke koordinat kartesius, kita peroleh gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat kurang 9 sebagai berikut. Oke, jadi inilah gambar grafik dari Y sama dengan X kuadrat kurang 9. Grafik ini melalui titik minus 3,0, 3,0, dan puncaknya 0, minus 9. Selanjutnya, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, apakah daerah penyelesaiannya itu di dalam kurva atau di luar kurva, maka kita harus
menguji titik di luar garis. Nah, titik yang paling mudah adalah titik 0,0. Ya, jadi titik 0,0 ini terletak di luar kurva ini. Sehingga kita bisa uji. Oke. Kita uji titik 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan Y lebih besar dari X kuadrat kurang 9. Jadi kalau kita ganti X dan Y-nya dengan 0, maka kita peroleh 0 lebih besar dari 0 kuadrat kurang 9. 0 lebih besar dari minus 9. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Karena benar, maka daerah penyelesaiannya akan mengarah ke daerah yang memiliki titik 0,0. Titik 0,0 ini ada di dalam kurva, sehingga daerah penyelesaiannya ada pada dalam kurva. Sehingga jika kita gambarkan, maka gambarnya akan menjadi sebagai berikut. Ya, jadi inilah gambar daerah penyelesaian dari Y lebih besar X kuadrat kurang 9. Di sini diberi keterangan garis putus-putus karena tanda pertidaksamaannya lebih besar. Dalam hal ini dia tidak mengandung tanda sama dengan. Jadi ingat, kalau tanda pertidaksamaannya tidak mengandung tanda sama dengan, maka daerah pembatasnya atau garis parabolanya ini berupa garis putus-putus. Oke, kita sudah menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik pertidaksamaan kuadrat yang kedua. Nah, di sini pertidaksamaan kuadrat yang kedua adalah Y lebih kecil sama dengan minus X kuadrat tambah 6X kurang 8. Oke, terlebih dahulu kita gambarkan grafik dari Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Sama seperti sebelumnya, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusikan Y sama dengan 0, kita peroleh minus X kuadrat ditambah 6X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, sebelum kita faktorkan, karena X kuadratnya masih bertanda negatif, kita bisa positifkan dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Negatif X kuadrat dikali negatif 1 menjadi positif. Positif 6X dikalikan negatif 1 menjadi negatif. Negatif 8 dikali negatif 1 menjadi positif. 0 dikali negatif 1 tetap 0. Nah, sehingga kita peroleh X kuadrat kurang 6X ditambah 8. Nah, bentuk ini kita bisa faktorkan menjadi X kurang 2, X kurang 4. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Sehingga koordinat titik potongnya adalah 2,0 dan 4,0. Oke, selanjutnya kita cari tipot terhadap sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusi X sama dengan 0, kita peroleh negatif 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 dikurang 8 sama dengan negatif 8. Oke, jadi koordinatnya adalah 0, negatif 8. Selanjutnya kita mencari titik puncak, dalam hal ini XP, YP. XP tadi rumusnya adalah minus B per 2A. Kita perhatikan bahwa nilai A, B, dan C-nya kita ambil dari persamaan ini. A sama dengan minus 1, B sama dengan 6, C sama dengan minus 8. Oke, jadi kalau kita substitusi, kita peroleh minus B, B-nya adalah 6, per 2 kali A, A-nya adalah minus 1. Negatif 6 per negatif 2 sama dengan 3. Oke, jadi XP-nya sama dengan 3. Untuk mencari YP, tinggal kita substitusikan XP sama dengan 3 ke persamaannya. Kita peroleh negatif 3 kuadrat ditambah 6 dikali 3 dikurang 8. Negatif 3 kuadrat. Ingat, kalau dapat bentuk seperti ini, yang dikuadratkan hanya 3. Negatifnya tidak dikuadratkan, kecuali kita kurung seperti ini.
Nah, itu baru negatifnya dikuadratkan. Tetapi kalau kayak tadi, nih kayak kita abaikan, ya negatifnya tidak dikuadratkan. Oke, mungkin saya hapus saja, saya simpan di sini. Ini negatif 3 kuadrat. Oke, negatif 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9, berarti negatif 9. Ditambah 6 kali 3, 18, dikurang 8. Berarti negatif 9 ditambah 18 dikurang 8 sama dengan 1. Oke, jadi koordinat puncaknya adalah 3,1. Nah, kita sudah mendapatkan semua titik yang kita perlukan. Jadi, jika semua titik yang ini kita masukkan di bidang koordinat kartesius, maka kita akan peroleh grafik sebagai berikut. Nah, jadi inilah grafik dari Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X kurang 8. Jadi dia melalui titik 2,0, 4,0, 0,-8, dan titik puncaknya adalah 3,1. Selanjutnya, untuk menentukan daerah arsirannya apakah di luar kurva atau di dalam kurva, maka kita perlu menguji titik 0,0. Ya, titik 0,0 itu ada di luar kurva. Uji titik 0,0. Oke, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat ditambah 6X dikurang 8. Oke, kita masukkan 0. 0 kecil sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 dikurang 8. 0 lebih kecil sama dengan negatif 8. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah. Nah, karena kita menguji titik 0,0 dan ternyata salah, maka daerah penyelesaiannya tidak mengarah ke titik 0,0. Berarti bukan di luar kurva. Karena 0,0-nya di luar kurva. Sehingga daerah penyelesaiannya ada di dalam kurva. Jadi, jika kita gambarkan, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berwarna biru. Di sini garis pembatasnya adalah garis penuh karena tanda pertidaksamaannya mengandung sama dengan. Oke, kita sudah mendapatkan daerah penyelesaian dari kedua pertidaksamaan yang ada. Nah, langkah terakhir adalah kita gabungkan daerah penyelesaian pertama dan kedua, kemudian kita cari daerah irisannya. Ya, jadi jika kita gabungkan daerah penyelesaian pertama dan kedua, maka kita akan peroleh daerah irisan. Artinya adalah daerah yang dilalui oleh kedua daerah penyelesaian adalah daerah yang tebal ini. Nah, jadi daerah inilah yang menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Atau jika kita gambarkan kembali, maka kita akan peroleh gambar seperti ini. Nah, jadi yang warna biru inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Y lebih besar X kuadrat kurang 9 dan Y lebih kecil sama dengan negatif X kuadrat tambah 6X dikurang 8. Oke, kita masuk untuk soal nomor 2. Tentukanlah sistem pertidaksamaan dari gambar berikut. Nah, jadi di sini ada gambar kurva. Dan daerah yang berwarna gelap ini merupakan daerah penyelesaian dari dua buah kurva ini. Nah, jadi ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini juga merupakan daerah penyelesaiannya. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata daerah penyelesaiannya itu terletak di luar kurva. Jadi sebenarnya soal ini kebalikan dari soal nomor 1. Kalau soal nomor 1 diketahui pertidaksamaannya, kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Sekarang diketahui gambar daerah penyelesaiannya, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya. Nah, sehingga untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, kita harus mengetahui persamaan dari kurva yang ada. Di sini ada dua buah kurva. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah menentukan persamaan dari kurva pertama dan kurva kedua. Oke, sekarang kita cari dulu persamaan fungsi kuadrat
dari kurva pertama. Kita misalkanlah kurva pertama itu yang ini. Ya, yang ini. Jadi kita abaikan dulu kurva yang membuka ke atas ini, kita fokus di kurva yang membuka ke bawah dulu. Oke, kita perhatikan bahwa untuk kurva pertama ini melalui dua buah titik potong terhadap sumbu X. Titik yang pertama adalah 2,0 dan titik kedua adalah 8,0. Oke, jadi dia melalui titik 2,0 dan 8,0. Ini kita misalkan sebagai X1,0 dan X2,0. Kemudian dia melalui titik lain, yakni 0,-8. Oke, serta melalui 0,-8. Nah, ini sebagai 0,y-nya. Nah, maka berdasarkan rumus yang ada, kita menggunakan rumus kemungkinan pertama, yakni diketahui dua buah titik potong terhadap sumbu X, yakni X1,0 dan X2,0, serta melalui titik lain, yakni 0,y. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan A kali X kurang X1, X kurang X2. Oke, nah dari sini kita masukkan dulu X1 dan X2-nya, sehingga kita peroleh Y sama dengan A dikali X dikurang X1-nya adalah 2, X kurang X2-nya adalah 8. Nah, yang menjadi masalah adalah kita belum mengetahui nilai A-nya. Nah, sehingga untuk mengetahui nilai A, kita tinggal substitusikan titik 0,-8. 0,-8 artinya adalah X-nya 0, Y-nya -8. Nah, jadi kita substitusi titik 0,-8. Nah, kita peroleh Y-nya -8, A kali X-nya 0 kurang 2, 0 kurang 8. -8 sama dengan A dikali 0 dikurang 2 -2, 0 dikurang 8 -8. -8 sama dengan A dikali -2 dikali -8 positif 16. 16 nya kita pindah ruas, kita peroleh A sama dengan -8/16 sama dengan -1/2. Nah, inilah nilai A-nya. Sehingga persamaannya adalah, kita kembalikan ke sini, Y sama dengan -1/2 dikali X kurang 2, X kurang 8. Kita sederhanakan, X kurang 2 dikali X kurang 8 itu sama dengan X kuadrat, kita kali masuk X kali X kuadrat, X dikali -8 -8X, -2 dikali X -2X, -2 dikali -8 positif 16. Kita sederhanakan, -1/2 dikali X kuadrat, -8X kurang 2X, -10X, tambah 16. Nah, 1/2-nya kita bisa kali masuk. Kita peroleh Y sama dengan -1/2X kuadrat ditambah 5X dikurang 8. Oke, inilah persamaan dari parabola atau kurva pertama. Nah, namun karena ini berupa pertidaksamaan, maka tanda yang kita gunakan itu ada dua kemungkinan. Apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Kita gunakan tanda lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan karena grafiknya berupa garis penuh. Kalau garisnya putus-putus, maka kita tidak menggunakan tanda sama dengan. Oke, bagaimanakah cara mengujinya? Jadi cara mengujinya adalah kita uji titik 0,0 atau uji titik di luar kurva. Nah, kita ambil saja titik 0,0. Oke, saya uji di sini, uji 0,0. Kita substitusikan ke sini. Y titik-titik negatif 1/2 X kuadrat ditambah 5X dikurang 8. Di sini tandanya kita hilangkan dulu. Oke, kita substitusikan X-nya 0 dan Y-nya 0. 0 titik-titik -1/2 dikali 0 kuadrat itu pasti 0.
5 dikali 0, 0 dikurang 8. 0, titik-titik, minus 8. Nah, tanda apakah yang bisa mengisi titik-titik ini? Jadi karena 0 itu pasti lebih kecil dari minus 8, maka tandanya adalah lebih kecil. Kita gunakan juga tanda sama dengan, karena parabolanya menggunakan garis penuh. Oke, kita sudah mendapatkan tanda lebih kecil sama dengan. Namun kita perhatikan, titik 0,0 yang kita uji, apakah masuk daerah penyelesaian atau tidak? Kalau 0,0 itu masuk daerah penyelesaian dari kurva yang pertama, maka tanda ini kita ambil sebagai tanda pertidaksamaan dari kurva ini. Akan tetapi, jika titik 0,0 itu tidak masuk daerah penyelesaian dari kurva pertama, maka kita mengambil tanda yang berkebalikan. Seperti itu. Nah, jadi kita lihat kurva yang pertama. Kurva yang pertama daerah penyelesaiannya itu di luar kurva. Sedangkan titik 0,0 itu masuk daerah penyelesaian. Nah, karena 0,0 masuk penyelesaian, maka kita ambil tandanya. Nah, sehingga pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 5X dikurang 8. Jadi itulah pertidaksamaan dari kurva pertama. Y lebih kecil sama dengan negatif 1/2 X kuadrat ditambah 5X kurang 8. Oke, selanjutnya kita akan menentukan persamaan fungsi dari parabola yang kedua. Oke, kita lanjut. Di sini parabola kedua yang membuka ke atas ini. Terlebih dahulu kita tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Parabola kedua. Kita perhatikan bahwa parabola kedua ini menyinggung sumbu X di satu titik, yakni titik 3,0. Jadi dia melalui titik 3,0 ini sebagai titik singgung. Oke, ini X1-nya. Dan melalui titik lain. Melalui maaf salah. Melalui. Kita hapus dulu. Oke. Ya, selanjutnya dia melalui titik 0,3. Ya, titik 0,3. Ya, ini 0, ini Y. Nah, sehingga untuk menentukan persamaan fungsi kuadratnya, kita menggunakan rumus pada kemungkinan kedua, yakni Y sama dengan A dikali X kurang X1 kuadrat. Oke, kita substitusi dulu X1-nya. X1-nya adalah 3, berarti persamaannya adalah Y sama dengan A kali X kurang 3 kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari nilai A, kita masukkan titik 0,3. Substitusi titik 0,3. Oke, 0,3 artinya X-nya 0, Y-nya 3. Kita peroleh 3 sama dengan A kali 0 dikurang 3 kuadrat. 3 sama dengan A dikali 0 kurang 3 minus 3. Minus 3 pangkat 2 positif 9. Oke, jadi 9-nya kita pindah ruaskan. Jadi 3/9 sama dengan 1/3. Oke, jadi itulah nilai A-nya. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan A-nya kita ganti jadi 1/3 X kurang 3 kuadrat. Kita sederhanakan. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9. Kita kali masuk 1/3-nya, 1/3 X kuadrat dikurangi dengan 2X ditambah 3. Oke, jadi inilah persamaan dari parabola yang kedua. Y sama dengan 1/3 X kuadrat dikurang 2X tambah 3. Nah, selanjutnya kita mencari tanda pertidaksamaannya. Apakah lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Ada tanda sama dengannya karena grafiknya ini berupa garis penuh. Nah, maka dari itu kita akan menguji titik di luar garis ini. Nah, sebagai titik uji,
kita ambil titik 0,0. Oke, kita uji titik 0,0. Kita substitusi ke persamaannya, y titik-titik sepertiga x kuadrat kurang 2x tambah 3. Kita biarkan dulu tandanya kosong. Kita masukkan 0 titik-titik sepertiga dikali 0 kuadrat pasti 0, 2 kali 0 pasti 0, ditambah 3. 0 titik-titik 3. Nah, tanda pertidasamaan yang tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah lebih kecil sama dengan, karena 0 pasti lebih kecil sama dengan 3. Nah, untuk memutuskan apakah tanda ini kita ambil atau tidak, maka kita perhatikan titik 0,0. Kalau titik 0,0 ini masuk daerah penyelesaian dari kurva kedua, maka tandanya kita ambil. Sedangkan jika titik 0,0 itu tidak masuk daerah penyelesaian, maka kita ambil tanda yang berlawanan. Nah, kita perhatikan, untuk parabola kedua ini, daerah penyelesaiannya adalah di luar kurva. Karena daerah penyelesaiannya di luar kurva, dan titik 0,0 ini di luar kurva, maka titik 0,0 masuk daerah penyelesaian. Sehingga kita ambil tanda lebih kecil sama dengan ke fungsi ini. Sehingga kita peroleh y lebih kecil sama dengan sepertiga x kuadrat dikurang 2x tambah 3. Oke, jadi inilah pertidasamaan dari kurva yang kedua. Nah, jadi kita sudah mendapatkan pertidasamaan dari kedua kurva. Sehingga sistem pertidasamaannya adalah y lebih kecil sama dengan minus 1/2 x kuadrat ditambah 5x kurang 8 dan y lebih kecil sama dengan sepertiga x kuadrat kurang 2x ditambah 3. Nah, itu dia materi kita hari ini terkait sistem pertidasamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Semoga kalian bisa paham. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video pembelajaran matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.